91,6 Indika FM bersama dengan Dira Larasati di Indika Foundation Talk. Teman Indika setiap hari Selasa jam 5 ada obrolan yang menginspirasi di Indika Foundation Talk. Dan kali ini akan mengajak tamu spesialku pada sore hari ini. Ada Zuhron Dawami as a barista. Kamu yang suka Halo, banget kopi pasti pengen banget nanya-nanya sama Mas Zuhron di sini. Mas Zuhron, hai, apa kabar? halo Mbak, baik. Kamu apa kabar Kak? Kita semua di sini baik-baik aja. Baik ya, syukur. Iya Alhamdulillah nih. kalau gitu. Tapi emang situasi bisnis terutama ya di Indonesia di Iya. tengah pandemi ini, wah lagi Wah, lagi banyak acak-adul, tantangan. acak-adul. Iya sih, nggak mau ngeluh sih, cuman emang gitu kenyataannya ya. Iya. Ya, mau gimana ya? Mau gimana? Tapi kan dulu ya, kayak tahun-tahun 2017, 18 profesi sebagai barista itu kan wah Mm-mm. happening banget sebagai sebuah Hmm. satu cita-cita baru lah. Semua orang tuh kayak Hmm. ngerasa barista tuh adalah sebuah profesi yang patut untuk diperhitungkan karena nih luar biasa banget nih. Dan sebenarnya kita kan ada balik lagi kalau ada barista berarti ada usaha kopi ya Mas Zuhron ya. Usaha Yes, kopi kan betul. bukan cuma sekedar apa ya bisa dibilang cuma angka-angka doang. Ada sebenarnya bisnisnya yang kenapa sih akhirnya jadi menggiurkan dan semua orang tuh pengen banget buka store coffee. Oh, gitu ya. Mm. Hmm, oke. Ini sih sebenarnya jawaban dari pribadi aku sendiri ya. Maksud Mm-mm. aku nanti jawaban aku bisa dipertimbangkan lagi. Tapi kalau dari aku sendiri sih berpikirnya Mm-mm. begini, kenapa sih misalkan banyak ya yang kayak usaha-usaha kopi, apalagi zaman sekarang ini banyak banget. Mungkin kalau setiap langkah, 5 langkah udah ada coffee shop, udah ada coffee shop. Mm-mm. Sebenarnya kalau misalkan kita berbicara angka, kalau berbicara angka itu bisa dibilang menguntungkannya ya lumayan menguntungkan. Apalagi kalau di bidang kopi itu kita juga bisa bekerja sambil belajar gitu loh. Jadi kalau kalau misalkan kopi itu kan selalu growth terus ya, apalagi kayak sejarah-sejarahnya, kita ngambil kopinya di mana, kita mungkin bisa estimasi harga dari tempat roasting yang ini, kita ambil kopi dari sini, dari sini. Nah, itu biasanya nanti ada persaingan harga di situ. Jadi kita bisa apa ya sebutnya ya, cuannya lebih gede. Setuju sih. Emang itu tujuannya dari membuka Iya. bisnis. Cuannya lebih gede. Iya. Betul betul. Nah, berarti selain modal, menurut Mas Zuhron sendiri yang terpenting dalam bangun bisnis kedai kopi itu apa? Selain Hmm. modal yang terutama niat. Hmm, Niat ya. niat itu susah So loh. iya makanya, soalnya gini, yang ya kalau aku tarik setahun 2 tahun belakangan ini sebelum pandemik ya terutama ya, itu kan banyak banget tuh kayak coffee shop di luar sana tuh buka di mana-mana. Iya. Nah, cuma minusnya itu kebanyakan ini kalau menurut aku sendiri ya, kalau menurut aku sendiri banyaknya buka di sana itu kebanyakan mereka tuh ya udah mereka pengen buka ikutin zaman, tapi mereka nggak tahu kayak ciri khasnya mereka masing-masing tuh apa. Kayak Hmm, gitu. Jadi kayak, ya mereka ngikutin tren, tapi ciri khas dari coffee shop masing-masing tuh kebanyakan, kurang menonjolkan ciri khasnya masing-masing. Jadinya tuh itulah yang menyebabkan kebanyakan jadinya tuh antar coffee shop satu dan lainnya tuh hampir sama. Jadi dari sisi customer pun juga berpikir, "Ah, kita cobain yang ini aja lah, orang yang itu aja sama kok rasanya." Kayak mm-mm, gitu-gitu sih. Jadi bisa dibilang satu niat, yang kedua dipikirkan dulu ini mau bukanya tuh temanya tuh seperti apa. Kalau misalkan modalnya juga udah besar atau modalnya kecil, diperhitungkan juga dari alat kopinya dan source dari si kopinya sendiri mau ngambilnya dari mana. Kayak gitu mm. sih. Karena itu akan mempengaruhi rasa dan akhirnya ada beda Pasti. nih antara Yes, kopi satu pasti. dengan yang lainnya. Yes. Oh, benar Benar sih. banget. Niat terus juga konsistensi, balik lagi Yes, ya kan benar konsistensi. ada zamannya, ada yang membedakan dari store coffee yang satu ke yang lainnya pasti punya ciri khas yang berbeda. Berarti kita harus Ya, banyak-banyak nge-explore dong ya. benar Prosesnya banget, benar banget. prosesnya nggak cuma sampai sekedar buka dan dapat customer gitu. Iya, iya benar banget. Apalagi kalau di tengah situasi kayak gini, ya Hmm, mungkin Kakak sendiri juga mungkin tahu ya, di mana-mana tuh sekarang coffee shop tuh udah berkembang. banget. Jadi dari sisi customer pun juga customer tuh mereka tuh akan lebih picky, lebih 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 milih ke, "Ah, kayaknya gue mendingan ke sini deh, kayaknya gue mendingan ke sini deh." Nah, kita tuh harus ambil poin itu. Kita harus kayak customer itu pengen ke sini karena kenapa? Karena tuh dia punya tema yang berbeda sendiri. Jadi itu semacam kayak daya tarik sendiri gitu loh. Kayak Hmm. gitu.
Jadi bayangin aja kalau coffee shop punya daya tarik tersendiri, pasti kan orang akan lebih tertarik untuk datang. Jadi nggak cuma ngejual tempat, tapi juga ngejual kopinya yang enak. Hmm, iya sih. Sejauh Gitu. mana nih? Biasanya kalau cewek-cewek tuh tempat, yang penting bisa untuk. Iya, Instagramable gitu ya. Iya bener. Akhirnya lupa kualitas kopinya. Iya. Jadi mesennya 1, minumnya dari jam 1 sampai jam 5. Bener bener bener. Aduh seru banget ya menilik usaha kopi ini. Kita kan emang Yes. kalau ngomongin bisnis, wah harus ikutin perkembangan seperti apa. Lagi zaman kopi, bisnis semua kopi. Terus kita juga pernah ada zaman bisnis boba, boba semuanya. Ya, Iya benar kan ya. benar benar. Nah kalau dari Mas Zuhron nih, yang dimana udah lama berkecimpung di dunia kopi, udah masuk ke dalam bisnisnya pun juga kayak udah tahu seluk beluknya. Berarti yang jadi salah satu terobosan usaha yang bagus untuk digarap, terutama di kopi ini, explore-nya tuh sampai sejauh mana sih? Apakah coba explore untuk combine rasa, terus juga kan kopi kan ya kita tahu cuma sajiannya ya kopi aja kalau untuk orang awam kan. Nah untuk terobosan barunya dari kopi itu bisa diapain lagi sih? Jadi kalau berbicara tentang kopi sih, aku sebenarnya kalau dari pribadi aku sendiri ya, aku tuh kalau misalkan mau ngelakuin terobosan, aku harus tahu dulu tren di pasar tuh seperti apa. Jadi kalau misalkan kita mau nge-explore tentang kita mau mengembangkan usaha kopi Mhm. yang kita punya, itu berarti kan kita harus tahu dulu dong pasarnya itu seperti apa. Kalau misalkan kita udah tahu pasar, oh nggak taunya nih di pasar ini lagi ada contoh nih, di pasar ini nggak taunya lagi tren banget nih kopi yang atasnya pakai apa sih, foam foam kayak gitu, contoh. Oh, oke. Nah, oh ya udah mungkin kita bisa bikin kayak gitu, tapi kita Mhm, bisa lebih dieksplor lagi. Mungkin foamnya kita bisa tambahin rasa-rasa mungkin kayak mhm, karamel atau vanila itu bisa. Jadi yang terpenting kita harus tahu dulu pasarnya tuh yang laku di pasaran tuh seperti apa, mhm. trendingnya tuh bagaimana. Kalau udah tahu kayak gitu, udah tahu pasaran, baru deh kita bisa mikirin, oh kayaknya kita bagus nih kalau bisa bikin lebih dari mereka. Nah itu salah satu terobosannya. Dan juga itu lagi balik lagi dari temanya dari apa sih namanya tema tokonya sendiri itu harus lebih tematikal dibandingkan yang lainnya. Jadi punya daya tarik tersendiri, otomatis customer pasti bakal datang. Mmm, Dan terutama apalagi zaman sekarang ya, apalagi di tengah pandemik begini kan iya, banyak banget orang yang pakai sosial media. Nah itu sosial media tuh wah itu luar biasa sih ngaruhnya. oke. Begitu sih. Ini jadi perubahan signifikan juga ya di tengah pandemi ini ya, Oh pasti terutama pasti. terutama si kopi ini. Gimana tanggapan kamu Mas Zuhron dengan kopi akhirnya jadi banyak kopi literan? Wah wah kopi literan ya, itu kayaknya Iya, buat nemenin kerja di rumah ya, makanya bikin literan ya. heeh, bener itu kan kayak sebuah fenomena baru kan, Yes yes, benar benar benar, terutama di benar tengah banget sih. keren sih orang-orang yang bergelut di dunia kopi, mereka itu adalah salah satu gerakan pertama, ya kan, untuk mendukung WFH saat itu kan, Iya iya, mendukung benar si benar. PSBB. Tapi sebenarnya untuk kopi literan itu akan mempengaruhi kualitas nggak sih secara basic gitu? Kalau dari secara kualitas ya, kalau dari secara kualitas menurut aku sih pasti, pasti Hmm, banget. Soalnya mungkin kalau misalkan kita sering kayak nongkrong di coffee shop di luar, itu kan kita biasa pesan itu, size-nya itu kan nggak terlalu besar ya, jadi bisa ya, diminum ya range antara 20 sampai 30 menit atau paling lama sejam. mhm, Tapi coba kita bayangin kalau misalkan kopinya itu dalam kemasan 1 liter, mungkin kita bisa minum itu 200 sampai 300 mili dalam sekali minum, sisanya taruh kulkas, terus mhm, misalkan ditaruh kulkas kalau misalkan lupa besok lagi besok namanya susu. Iya, namanya susu kan kalau misalkan ditaruh di kulkas, terus mhm. besok kita keluarin takut berbusa atau mungkin asam, itu pasti bakal ngaruh banget ke kualitasnya. Makanya sebenarnya lebih ditekankan lagi sih untuk si baristanya untuk ngerimain kembali untuk customer-nya bahwa ini kopi ini dikonsumsi jangan lebih dari jangka waktu yang ditentukan ya untuk menjaga kualitasnya, kayak gitu. Berarti jadi ilmu baru juga nggak nih untuk para barista membuat kopi 1 liter? Berbeda dong dengan dia nanti ketika membuat kopi yang cuma untuk 1 gelas biasa. Mhm mhm. Ya sebenarnya kalau ilmu baru, sebenarnya sih dari setiap coffee shop itu pasti udah punya standarnya masing-masing ya. Tapi Mhm, lebih lebih concern ke baristanya aja untuk mengkomunikasikan itu dengan jelas. Dengan, kopi yang dipesan 1 liter ini shelf life-nya segini ya, bisa diminum dalam jangka waktu mungkin 24 jam dalam kondisi, suhu dingin di chiller gitu loh. mhm. Jadi kalau dari coffee shop-nya masing-masing sih baristanya pasti udah punya standar operation-nya sendiri,
kayak gitu. Untuk ilmunya sendiri paling lebih ditekankan ke komunikasinya aja sih, kasih tahu jangan sampai lama-lama ya dikonsumsinya biar kualitasnya tuh terjaga, kayak gitu. Berarti bener ya. Kok kayak komunikasi itu kunci di segala Oh lini ya, pasti, pasti dong. nggak di hubungan Kalau sampai. iya, komunikasi itu pasti, itu kunci sih, kunci. Setuju sih. Wah, luar biasa banget ya perubahan yang signifikan terutama dari bisnis kopi ya teman Indika di tengah pandemi seperti sekarang. Tapi Mas Zuhran, kan kamu kan berbisnis di kopi. Ini yang berpengaruh sangat besar nggak sih pandemi ini? Atau justru malah karena adanya si kopi literan malah malah muncul market baru, malah ada perubahan peningkatan? Hmm. Oke, kalau aku tarik dari sebelum pandemik ya, kalau dari sebelum pandemi kan banyak banget tuh coffee shop yang buka, tapi kan mereka belum fokus di literan. Artinya masih fokusnya tuh di biasa ya, jual-jual minuman dalam kemasan gelas biasa. Namun kan pas lagi PSBB tuh, lagi PSBB, terus banyak juga yang bikin literan-literan. Itu sebenarnya dari segi bisnisnya tuh kayak meledaknya tuh pas lagi literan gitu loh. Itu Ya, tuh pas literan tuh meledak banget. Orang-orang dari kalangan biasa tuh bikin kopi dalam kemasan 250 mili, dalam 1 liter, itu banyak banget dan itu kelihatan banget usahanya tuh berjalan. Nah, ya. tapi ini yang ditakutkan lagi adalah nanti ketika si literan ini nih udah mulai meredup nih. Jadi nanti Hmm. ketika yang literan ini udah mulai meredup, nah kita harus ibaratnya berlomba-lomba lagi, mungkin bisa membuat promo atau mungkin gebrakan baru untuk mendongkrak lagi bisnis si kopinya. Selain itu kan juga kalau literan itu bisa jadi media marketing juga kan. Oh, ini gue ada kopi literan nih, cobain dong. Itu si customer-nya gitu loh. Ini cobain kopinya ini nih gitu. Iya bener ya. Atau mungkin kamu kalau misalnya udah bisa dine in lagi, kita udah Yes. pandemi udah selesai, mungkin mau minum 1 liter di store is okay. Sebenarnya is okay. Cuma kalau cuma ini ganggu nggak sih kayak orang satu orang minum 1 liter gitu. Aduh begah ya. Ya gimana dong? Semua jadi suka kopi sekarang. Kopi itu bisa Iya, dinikmati sama iya, iya. semuanya, nggak cuma cowok doang. Kamu nggak bosan-bosan kan ya untuk aku Nggak tanya-tanya? dong. Nggak dong. Kan juga setiap hari kerjaan ngobrol kok sama Iya, customer. benar. Nah, makanya menarik nih di tengah COVID-19 kan pelatihan barista masih terus berjalan, Mas Zuran? Dari sisi internal sih, Mm-mm. ibaratnya kita nggak bikin yang satu organisasi ya, lebih Oke. kayak pelatihan personal aja. Kayak misalkan teman Mm-mm. ada yang nanya, kalau mau buka coffee shop tuh gimana sih? Gimana sih? Alatnya Mm-mm. di mana sih? Kayak Nah, gitu-gitu iya sih betul, paling. betul. Jadi sebenarnya kalau kita nih, aku pengen buka coffee shop, Hmm, udah tau lah gitu kan. Sebenarnya langkah ya. pertama yang dilakukan tuh apa sih, terutama untuk si mempersiapkan si baristanya ini? Oke. Kalau dari pribadi aku sendiri ya, itu balik lagi ke pertanyaan tadi yang di awal. Satu pasti ada niat dan pasti ada modal, itu kunci utamanya. Dan Hmm. yang selanjutnya itu tahu dulu di pasar itu seperti apa. Terkecuali kalau misalkan kita udah modalnya tuh besar, kita bisa memikirkan dari segi tempatnya mungkin. Mm-mm. Pasti tempat yang strategis itu akan ngaruh banget nanti untuk traffic di tokonya. Jadi bisa dilihat dulu trafficnya tuh di mana, kita kira-kira mapping tempat, oh kayaknya di sini nih di dekat kampus deh, nanti kayaknya ini cocok deh kalau tempatnya di sini gitu. Terus habis itu kita pikirin dulu menunya nih mau apa, signature beverage itu mau apa dari si coffee shop yang akan kita buat. Kita buat sedikit lebih beda coba dari coffee shop lainnya. Mudah-mudahan kalau misalkan kita signature beverage itu beda, nanti bisa menjadi daya tarik tersendiri untuk customer yang akan datang. Terus habis itu kita juga bisa pikirin ke marketingnya gimana, pemasarannya gimana. Kita pakai aja digital marketing. Sekarang kan banyak tuh sosmed-sosmed yang ya satu dan lain halnya itu kan banyak banget itu yang bisa mendongkrak traffic gitu loh. Mm-mm. Udah, habis itu kalau semuanya udah set, tempat udah ada, menunya udah ada, terus juga nanti flow-nya di toko itu seperti apa, dan udah ada price-nya, nah baru deh kita mikirin sumber daya manusianya itu mau ngambil karyawannya itu gimana. Apakah yang emang udah sebelumnya pernah jadi barista, atau memang belum. Nah kalau misalkan belum, berarti kan kita akan ngeluarin effort lebih untuk ngetraining si anaknya ini dari nol, bener-bener nol nggak tahu kopi, sampai setidaknya tahu standar operasi yang kita gunakan untuk di coffee shop kita sendiri.
gitu. Hmm. Tapi enak banget nih kalau misalkan nanti kita punya karyawan, tapi karyawannya itu udah punya basic di kopi sebelumnya, itu bakal lebih gampang untuk ngasih taunya. Kayak gitu sih paling kurang lebihnya. Kalau untuk pelatihan kayak gitu biasanya makan waktu lama nggak sih Mas Zuran? Itu balik lagi ke personalnya masing-masing. Kalau misalkan personalnya itu dia sebelumnya udah pernah kerja di coffee shop, itu pasti kan dia udah tahu basic-basicnya. Jadi kita Hmm. tinggal sesuaiin aja nih sama standar operasi apa yang ada di toko kita nanti yang kita akan buka gitu loh. Hmm. Kalau misalkan dari nol banget, ya kalau dari range waktunya aku nggak bisa kasih tahu berapa lamanya sih. Soalnya kan karyawan ibaratnya orang itu kan masing-masing cara nangkepnya beda ya. Hmm. Hmm. Takutnya mungkin apa sebelumnya itu basicnya pernah kerja di retail yang memang bukan F&B, terus tiba-tiba terjun di F&B especially coffee, ya nanti dia juga jadi bingung, jadi butuh waktu yang sedikit agak lebih lama. Jadi Hmm. tergantung ke pribadinya aja masing-masing sih. Oke, Kayak jadi gitu. semakin udah banyak ilmunya dari sebelumnya, terus Ya, akan basicnya. basicnya udah ada, itu akan jadi Ya, semakin cepat ya untuk yes. proses ke bisnis itu sendiri nantinya. Nah, gimana caranya supaya kita bisa bersaing dengan kopi-kopi lainnya yang ada? Apa sih yang sebenarnya harus dimiliki sama setiap owner dari coffee store? Oke, kalau menurut aku tuh untuk bisa bersaing dengan coffee shop lainnya itu ownernya itu harus punya konsistensi. Ya, dimana konsistensi itu mengenai misalkan gini, kalau misalkan di awal itu dia udah pakai sirup yang enak banget, terus mentang-mentang ada sirup lainnya dengan Iya. harga yang murah, tapi kalau misalkan harga murahnya itu flavor yang nggak enak, ya terserah mau misal eh, minumannya itu biar kejual kan dengan harga yang sedikit mahal tapi flavornya enak dong, bukan yang Betul. harganya murah Hmm. gitu. Terus yang kedua, ownernya itu harus punya integritas. Jadi gimana caranya gue ini punya coffee shop dan gue ini punya punya prinsip sendiri. Nah, prinsipnya itu tapi kita harus lihat juga dari segi pemasarannya itu seperti apa. Terus abis itu harus sering-sering explore coffee shop lain sih kalau menurut aku. Apa yang lagi berkembang di sekitar. Jadi kita tuh tetap ikutin trendingnya di coffee shop yang sekarang-sekarang ini lagi apa. Jangan sampai kita ketinggalan zaman. Hmm. Kayak gitu. Dan juga kalau menurut aku coffee shop itu ya kita balik lagi ke basic ya, orang itu kan ngopi kan buat nyantai ya. Jadi coba deh kalau misalkan coffee shop itu lebih dikedepankan lagi kayak koneksi antara si customer dengan si baristanya. Kayak gitu sih kalau Ah, menurut aku. iya ya, kayaknya Jadi itu kan, sih mm, mm, mm. yang jadi poinnya akhirnya kopi itu beneran akhirnya enak itu karena ada kok balik lagi ya seperti kamu bilang di awal komunikasi si barista Ya, dan juga si customer itu harus ada kedekatan juga yang bikin yes, makin komplit kopi itu artinya. iya, pasti pasti pasti. Soalnya kan kalau di tempat kopi itu kan nggak enak ya kalau misalkan si baristanya, halo mau pesan apa, terus kayak cuek-cuek kayak kan nggak enak ya. Dia Iya. tanya dong Iya. dari mana, mau pesan apa, kakak kayaknya hari ini lagi capek banget kayak gitu. Oh iya ya itu tuh iya iya mungkin kita nggak sadar tapi itu adalah bahasa Iya, yang membuat nah yang membedakan lu ngopi di rumah sama ngopi di coffee shop ya ini. yes. Benar banget, benar banget. Jadi intinya balik lagi komunikasi. Oh, itu tuh jangan sampai terlewatkan di balik kualitas dari Iya. kopi itu sendiri ya. Iya, luar biasa banget nih. Nah, mungkin ada sedikit tipsnya buat teman-teman Indika yang lagi berbisnis, berkarir, terutama di kopi ini. Oh, tips-tipsnya ya. Apa ya? Kalau tips-tipsnya itu kalau dari aku kalau mau buka coffee shop, ini maksudnya untuk yang udah buka coffee shop atau yang belum? Iya, yang udah buka coffee shop, yang Oh, terkena oke. terkena dampak lah ya. Yang terkena dampak. Mm-mm. Oke. Tips-tips dari aku yang pertama itu harus percaya aja sama produknya. Maksudnya percaya sama produknya bahwa nanti mungkin setelah pandemik, mungkin di 2021, mungkin bisnisnya itu akan membaik, jadi jangan patah semangat. Intinya itu satu. Yang kedua, jangan lupa juga untuk selalu cari-cari tren apa nih yang lagi berkembang di coffee shop sekitar, supaya kita bisa membuat satu inovasi lebih untuk ngebangkitin si coffee shop kita yang udah kita punya ini. Jadi kita jangan sampai ketinggalan. Dan juga itu balik lagi, pokoknya komunikasinya jangan sampai kendor, terutama komunikasi sama customer, biar
kalau customer itu nanti ada sesuatu yang membekas, "Oh, gue pernah diajak ke coffee shop ini sama temen gue dan barista itu ramah banget." Nah, itu Iya, pasti akan menjadi daya tarik lagi untuk customer itu balik lagi. Jadi benar. bikin bikin momen sih, bikin momen. Dan juga ini kan lagi pandemik begini ya, jadi, ini juga alhamdulillah ibaratnya bisnis kan mulai berangsur-angsur baik. Iya, Coba coba bisa dipikirin mungkin nanti di 2021 mungkin inovasi atau terobosan apa yang mau kita buat, jadi kita buat planning untuk ke depannya, ya mudah-mudahan planning teman-teman di sini bisa lancar di 2021 membaik dan semuanya berjalan dengan baik lagi, gitu. amin. Curi Start 2021 trennya apa nih di Iya kopi? dong, pasti Iya. dong. Atau mungkin nggak usah ngelihat pasar, kita Heeh, bisa bikin tren sendiri. Nah, siapa tahu malah trennya dari kita sendiri, iya, gitu. diikutin banyak orang lagi ya. Iya, diikutin malah bukan ngikutin. Iya, pokoknya bisnis kopi ini tuh nggak ada matinya karena semua orang butuh kopi. Pasti. Semakin stres kerjaan, semakin kopi itu mendekat ya kan. Iya. Oke, Mas Zuran terima kasih udah ngobrol-ngobrol ya Ya, di sore hari sama-sama. ini. Ayah, aku jadi pengen langsung pesan kopi. Waduh, main-main aja ke sini. Iya. Oke, jadi Mas Zuran pokoknya sukses terus untuk Mas Zuran. Salam untuk Amin. teman-teman di sana dan terus tingkatkan karena ini kan adalah satu bentuk moda ekonomi Indonesia terus bertahan ya. Itu adalah Iya, dengan meningkatkan UKM-UKM kita. Thank you untuk Mas Zuhron udah berkarir di dunia kopi ini, sama-sama. memberikan banyak prestasi untuk Indonesia juga. Thank you untuk Mas Oke, Zuhron sekali lagi sukses thank terus you ya too. Mas Zuhron ya.